Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa channel Alamin Cendekia Tangerang yang terhormat, alhamdulillah pada sore kali ini Al-Fakir Hasan Basri Al-Kaf ingin mengangkat sebuah tema sederhana tentang vitamin bergizi bagi roh. Berbicara tentang roh, maka sewajarnya kita untuk mengetahui bahwa roh itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri oleh kita bersama. Sebab tanpa roh, manusia baik yang kaya, miskin, tua, muda, sehat, sakit, berpangkat, melarat, semuanya tidak akan berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Allah akan mengganti, menambah kita. Karenanya jika kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mungkin dapat menghitungnya, setiap detik Allah memberikan nikmat tersebut bagi kita, baik kita sebagai seorang hamba yang taat kepadanya, melakukan ibadah-ibadah kepadanya, ataupun saudara-saudara kita yang ingkar, sombong, angkuh, tidak beribadah kepada Allah. Allah tetap dengan sifat Rahman Rahimnya memberikan nikmat tersebut. Hadirin yang mulia, vitamin bergizi bagi roh kita adalah, yang pertama adalah saum, berpuasa. Baik itu berpuasa Senin Kamis, baik itu berpuasa di bulan Ramadan, baik berpuasa di bulan Syawal dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan nilai tinggi kepada kita semua, yang akhirnya kita hidup di dunia ini sehat walafiat. Tetapi pada sore hari ini saya angkat tema tentang vitamin bergizi bagi roh kita adalah tentang sholat. Sholat jadi sebuah ibadah ruhaniyah, ibadah abstraksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak saudara kita beribadah tentang sholat kepada Allah yang eksistensinya bergeser dari ikhlas menjadi tidak ikhlas, dari riya menjadi sum'ah, menjadi sombong, menjadi seperti orang hebat karena sholat mereka masing-masing. Tetapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan as-sholatu imaduddin, as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar, adalah sebuah ibadah ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita mau melaksanakan sholat tersebut, kita mempersiapkan diri untuk berwudu sebaik-baiknya sesuai dengan syarat rukunnya. Kemudian kita berdiri di atas sejadah di masjid, di musala, atau di rumah kita masing-masing, menghadap kiblat, seakan-akan di depan kita itu Ka'bah, Baitullah, rumah Allah, dan sebelah kanan kita ketika kita berdiri waktu sholat itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala.
Di sebelah kiri kita adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berharap raha, selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan catatan, yakni kita mendarmak baktikan segala kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting ketika kita sholat adalah mungkin inilah sholat terakhir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Tabrani mengatakan, qala Rasulullah SAW, man taraka sholat al-fajr, siapa yang berani meninggalkan sholat fajar, yakni sholat subuh, falaisa fi wajhi nurun, tidak akan memiliki cahaya ridha Allah di wajahnya. Malah hadis yang lain menggambarkan bahwa siapa yang sengaja tidak sholat subuh, dua rakaat tersebut dengan sengaja, maka kelak kita akan ditempatkan di neraka oleh Allah selama 20 tahun. 20 tahun di Indonesia itu seperti 60 tahun. Itulah ganjaran orang-orang yang lalai dengan sholat subuh. Yang kedua adalah man taraka sholat ad-duhr falaisa fi rizqi barakatun. Siapa di antara kita yang dengan sengaja melalaikan tidak mendirikan sholat duhur, maka baginya tidak ada rizki yang diberikan oleh Allah mengandung keberkahan. Yang ketiga adalah man taraka sholatal asr, siapa yang berani meninggalkan sholat asar, falaisa fi jismi quwwatun, maka dalam tubuhnya tidak punya kekuatan, baik kekuatan duniawi ataupun kekuatan ukhrawi. Yang keempat adalah man taraka sholatal maghrib falaisa fi auladihi samaratun, siapa orang yang berani meninggalkan sholat maghrib, maka anak-anaknya tidak akan berguna di masa hidupnya, tidak akan membuahkan sebuah hasil dari kerja yang mereka. Yang terakhir, wa man taraka sholatal isya falaisa fi ru'yatihi rahatun falaisa fi naumihi rahatun, siapa yang berani meninggalkan sholat isya, maka di dalam tidurnya tidak akan memiliki rasa istirahat yang tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah ada hadis yang sangat kita gerikan, siapa yang berani meninggalkan sholat maghrib sama dengan berzina dengan ibunya sendiri. Inilah yang dikhawatirkan oleh kita tentang bagaimana kita memperjuangkan agar kita bisa mampu mendirikan sholat. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah memberatkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Mari kita berupaya, sesibuk apapun, mari kita berusaha. Sesibuk apapun, mari kita berusaha. Sesibuk apapun, kita tetap mendirikan sholat, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dikucurkan untuk kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan tema yang sangat sederhana tentang sholat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi Al-Fakir Hasan Basri Akab dan kepada seluruh jamaah, khususnya jamaah yang berada dalam lingkungan Yayasan Anak Yatim dan Du'afa Amin Cendekia Tangerang. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.